Sekarang kita mau belajar tashkhisul maradi, diagnosa penyakit. Sabada bil adillatil qati'ati fima madha minal bahthi annal hasada maradun udwiyun. Telah dijelaskan, telah ditetapkan dalam dalil-dalil yang qat'i yang pembahasannya telah berlalu. Ini sudah pernah kita bahas ya, tentang dalil-dalil ain itu, bahwa hasad ini adalah maradun udwiyun, penyakit klinis. Penyakit klinis itu apa? Penyakit yang dia itu menyerang fisik manusia. Dia bisa membuat lumpuh, bisa membuat kanker, ya. Wa madama kadzalika fala budda an yuzhiru 'alal maqsudi mutalazimah minal a'radi tadullu 'alal isabati bihi. Ya. Ini harus kelihatan dulu supaya kita bisa mengobatinya secara akurat. Maka tanda-tanda atau ciri-ciri yang berkaitan dengan hasad atau ain ini harus benar-benar terang dulu. Harus benar-benar jelas. Oh, ternyata ini nih penyakit-penyakitnya. Kita observasi dulu, nggak bisa langsung kita anggap orang itu kena ain, nggak bisa kayak gitu. Harus ada sesi wawancara dan sesi diagnosa. Diagnosanya tapi nggak pakai tangan. Kalau tangan beda lagi. Ini diagnosa dengan wawancara dan melihat beberapa rona dari wajahnya. Ya, langsung aja lah ya. Ada beberapa dalil-dalil yang menjelaskan. Yang pertama, at-talabbut. Talabbut itu maksudnya adalah jatuh, pingsan, ya. Seperti Sahal bin Hunayf ketika dipandang oleh Amir bin Rabi'ah. Sahal bin Hunayf ini adalah seorang sahabat yang memiliki kulit yang mulus sekali. Nggak ada bekas murnya. Kalau kita kan banyak gitu ya, bekas jarban, ya. Bekas koreng, jerawat, itu beliau nggak ada, mulus. Kulitnya kuning langsat. Ketika sedang mandi, otomatis terbuka, kelihatan sama Amir bin Rabi'ah. Kamar mandi zaman dulu kan nggak seperti sekarang, ya kan? Pakai khola itu ya, pembatas saya pakai tirai sedikit aja, dan itu kelihatan sedikit dari kulitnya. Amir bin Rabi'ah mengatakan, aku nggak pernah lihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Ya, kurang lebih itu pemaknaannya, arti dari matanya itu. Kemudian Sahal bin Hunayf langsung jatuh dan kejang-kejang, sampai akhirnya dibawa ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang kamu curigai? Itu Amir bin Rabi'ah. Dia mengucapkan kalimat pujian karena kekagumannya terhadap Sahal bin Hunayf, sampai akhirnya Sahal itu langsung jatuh setelah dipuji sama Amir bin Rabi'ah. Nah ini, Bapak Ibu tahu siapa Amir bin Rabi'ah dan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhuma? Dua-duanya ahlul Badar, sahabat yang mengikuti ghazwah Badar. Jadi ini utama sekali, karena kan ahlul Badar memiliki keutamaan tersendiri. Itu saja bisa melesatkan ainnya kepada orang lain, apalagi kita-kita. Makanya saya katakan tadi, ain itu jauh lebih halus karena bisa meluncur dari orang yang soleh kepada apa yang dikaguminya. Kalau lupa mengucapkan doa keberkahan. Akhirnya Rasul kan berkata, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu. Atas dasar apa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya? Apabila ada suatu nikmat yang membuatnya kagum, falyad'u lahu bil barakah. Hendaklah dia berdoa untuknya doa keberkahan. Doa keberkahan. Contohnya, barakallahu fiik. Angel teman pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Moga-moga Allah berkahi prestasimu, berkahi parasmu, Allah berkahi anaknya, Allah berkahi rumahnya misalnya. Itu boleh pakai bahasa Indonesia karena termasuk doa keberkahan, tidak terbatas pakai bahasa Arab saja. Lubito tadi talabbut artinya jatuh, tersungkur. Adapun yang kedua ini as-sara'. As-sara' adalah kejang-kejang. Ya. Kejang-kejang. Ya tadi seperti Sahal bin Hunayf yang tadi sudah saya katakan. Yang ketiga al-maut, meninggal. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma yaqtulu ahadukum akhah.
atas dasar apa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya. Ya. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu dalilun ala annal aina rubama qatalat, ya, wa kanat sababan min asbabil maniyati. Ya. Jadi dalam perkataan Nabi ini ada dalil bahwa ain ini memungkinkan sekali untuk membunuh dan menjadi sebab hilangnya seseorang, ya, terbunuhnya seseorang. Dalam riwayat lain dikatakan al-ainu tudkhilur rajulal qabra wal jamalal qidra. Ain itu bisa memasukkan seseorang ke dalam kuburan dan onta masuk ke dalam kuali. Maksudnya mati, ontanya akhirnya disembelih terus dimakan. Nah itu. Ini ada di dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada seseorang namanya Abdullah As-Saji rahimahullah. Dia mengerti bahwa dirinya bisa menimpakan pengaruh dari hasadnya itu kepada apa yang dilihatnya. Akhirnya ontanya dipandang sama si hasad ini, orang yang hasad ini, sehingga jatuh satu persatu. Ontanya jatuh menggelepar, kayak mau mati. Abdullah As-Saji ngerti, wah ini nggak beres. Bukan karena sebab biasa, pasti ada sebab-sebab metafisik dari orang yang hasad. Akhirnya dia doa. Ini doanya nanti bisa antum catat atau bisa digunakan untuk meruqyah orang yang kena ain atau hasad, ya. Doanya, Bismillahi habsun habis wa hajarun yabis wa shihabun qabis rodatu ainal aini alaih farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Ini doa tidak diajarkan oleh Rasul tapi boleh. Kita kan pernah bahas hukum ruqyah dari segi bacaan, ya kan? Saya agak sedikit muraah supaya antum ingat lagi. Hukum yang pertama, ruqyah menggunakan Quran, asma Allah dan sifat-sifatnya, hukumnya apa? Jaizun, bal mustahab. Boleh, bahkan sunnah. Mustahab dalam bahasa fikih itu sunnah, dianjurkan. Yang kedua, doa yang menggunakan ruqyah yang menggunakan doa-doa yang bersumber dari Rasulullah. Hukumnya sama seperti awal. Boleh, bahkan sunnah. Dapat pahala menolong orang, dapat pahala sunnah ruqyahnya. Yang ketiga, doa yang menggunakan ruqyah yang menggunakan doa-doa yang tidak diajarkan oleh Rasul, tidak juga tertulis dalam Al-Quran, tapi isinya tidak menyelisih keduanya, hukumnya jaiz. Boleh tok, tapi enggak mustahab. Tidak sunnah, tidak dianjurkan. Lebih dianjurkan dengan Al-Quran, asma Allah, sifat-sifatnya maupun doa-doa yang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh, kayak tadi doanya Abdullah As-Saji kan bukan bersumber dari Quran maupun sunnahnya Rasul, tapi boleh dibacakan. Yang keempat apa? Doa yang menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami maknanya. Ini bisa tahap makruh, bisa juga sampai tahap haram, ya, karena apa? Khawatir ada kesyirikan di dalamnya dan tidak termasuk ruqyah yang dibolehkan menurut ijma' para ulama. Kalau ruqyahnya menggunakan bahasa atau nama-nama yang tidak dipahami atau asing namanya, itu tidak boleh. Yang kelima, ruqyah menggunakan asma-asma selain asma Allah, jelas tidak boleh, haram, ya, itu syirik. Ya, ruqyah syirkiyah ya menggunakan ruqyah yang menggunakan asma selain nama Allah Ta'ala. Ya. Itu ya. Ini tadi ciri yang ketiga, al-maut, bisa membuat kematian secara mendadak. Untuk menghilangkannya ya pakai doa apa aja, pakai misal tadi nggak hafal ya, afdal pakai surat Al-Mulknya aja boleh. Farji'il basara hal tara min futur, tsumma rji'il basara karratain yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir, sambil ditiup, atau bisa dibacakan pada segelas air
yang dicampur 7 helai, tumbukan 7 helai daun bidara, ya, yang ditumbuk sampai lumat, sampai halus, dibuat minum ke pasien, ke marki, ya, sisanya disiramkan ke ubun-ubunnya, ya, gitu. Atau di sini biasanya ditangkuk. Kemudian 4, 5, 6 di sini digabung jadi satu. Al-harru wal bardu wal wasab. Al-harru artinya apa? Har, Pak. Panas. Tapi har itu di Mesir artinya pedas ya. Har itu pedas. Har itu panas maksudnya. Panas. Al-bard dingin. Wasab. Al-wasab itu apa? Nanti kita bahas. Ini dari mana ciri-ciri ini? Dari doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sahal bin Hunayf. Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasabaha. Ya Allah, hilangkanlah panasnya, hilangkanlah dinginnya, dan hilangkan wasabnya. Nah, wasab apa? Ini nanti akan kita bahas. Al-har dan bard, saya rasa nggak perlu dibahas, sudah ngerti semuanya. Bahwa orang yang kena hasad atau ain antara dua keadaan. Kalau dia tidak panas, dingin. Kalau dingin, itu kebanyakan dinginnya di area kaki dan ujung-ujung jari jemari tangan, ya, tangan dan kaki. Yang panas di mana? Di tengkuk sini. Panas sekali rasanya, sama di mata. Kayak yang gedibel rasanya. Gedabel apa sih istilahnya? Kayak tebel gitu ya matanya itu. Panas juga di tulang belakang, ya, di sela-sela belikat. Nah, itu nanti diketahuinya ya dengan bertanya. Nah, di antara ciri ain, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu panas di kuping. Lihat kupingnya, kalau di ujungnya itu merah, gatel, panas, bisa jadi dia kena hasad. Asalkan lagi nggak di kebon. Kalau di kebon bisa jadi karena ya, misalnya orang lagi presentasi atau apa, oh gatel kupingnya panas gitu ya. Bisa jadi itu karena hasad atau ain dari orang lain. Wah, presentasinya bagus ya, langsung ditatap, panas kupingnya. Lihat aja di ujung sini ya, ini akan kelihatan kemerahan. Merah, kayak orang habis dijewer. Pernah ada yang kayak gitu enggak? Ada? Ini santri dari mana? Darul? Oh, Nurul Umah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Ada yang pernah mungkin santri lagi muhadharah, lagi sarah bayan apa misalnya, ngaji setoran, sorof misalnya. Wah, pinter banget, semuanya hafal. Terus langsung panas ini ya. Itu coba diruqyah habis itu. Jangan sampai keterusan jadi congek, jadi apa? Susah buat denger kayak gitu ya. Al-bard tadi udah. Al-wasab. Qala Ibnu Faris rahimahullah, kata Ibnu Faris rahimahullah, arti dari wasab adalah kalimatun tadullu ala dawami syai'. Sebuah kalimat ungkapan yang menunjukkan dawamu syai', lamanya sesuatu yang berlangsung lama. Ya, wa wasaba syai'u wusuban, dalam bahasa Arab kalau dikatakan wasaba syai'u wusuban maksudnya adalah dama. Dama itu apa? Berkesinambungan. Dawam, ya, berkesinambungan. Jadi yang dimaksud wasab adalah al-maradul mulazimud daimu. Penyakit yang terus-menerus ada sampai tahunan. Tidak ada apa istilahnya diagnosa yang pasti. Sakit lambung wis diobati pakai obat apa aja kok enggak sembuh-sembuh misalnya. Nah, para ulama mutaakhirin ya, bukan dari salaf, para ulama yang berkecimpung dan khusus dalam bidang ruqyah telah membagi beberapa penyakit-penyakit yang terindikasi itu bisa juga karena kena ain. Tapi bukan mutlak ya, bukan mutlak. Di antaranya adalah sarton. Sarton itu kanker. Sudah dioperasi, tumbuh lagi, operasi tumbuh lagi. Benjolan-benjolan, tumor, diabetes. Itu yang saya tulis di buku Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran. Diabetes, asam urat,
keputihan bagi wanita, istihadah. Apa istihadah? Pendarahan. Itu diantara ciri-ciri penyakit-penyakit fisik yang bisa jadi karena ain atau hasad. Ya ini wasop, arti wasop itu penyakit yang terus menerus berkesinambungan. Makanya doanya Nabi, Allahumma adhib anhu harroha. Ya Allah, hilangkanlah ini pengaruh panas dari ain ini, pengaruh dinginnya, dan pengaruh penyakit yang terus menerus terjadi. Hafal nggak? Kita hafalin ya. Allahumma adhib anhu harroha wa bardaha wa wasabaha. Artinya apa? Ya Allah, hilangkanlah pengaruh panasnya, ini ke ain ya, pengaruh dinginnya, dan penyakit yang berkesinambungan ya, penyakitnya yang berkesinambungan. Kalau perempuan jangan pakai hu, tapi ha. Allahumma adhib anha harroha wa bardaha wa wasabaha. Kemudian kering dan lemah fisiknya. Mohon maaf, makan banyak, kering baik. Itu bisa jadi karena hasad atau ain. Tapi nggak semuanya, sekali lagi nggak semuanya. Nanti jangan dibully teman-teman di pondok, banyak yang makannya banyak, udah tajamuk sama teman-temannya, kurus baik, oh kamu kena hasad tuh. Jangan, kadang-kadang kurus itu kan bisa terjadi karena beberapa sebab. Bisa karena limpahnya bermasalah. Organ limpa itu kan ya organ yang menyerap nutrisi makanan. Kalau organ limpahnya terlalu lembab, banyak lendirnya karena keseringan makan mie instan, cilok dan lain-lain, atau yang bakso ya, atau yang makanan-makanan yang sumber lembab, ya itu juga mempengaruhi yang menjadikan orang itu jadi susah berisi, susah gemuk. Ya, gimana cara lihatnya? Dari lidah. Mau belajar? Mau belajar Kak? Diagnosa lidah? Ya, nanti kapan-kapan Nabi. Kalau sekarang kita bahasanya hasad atau ain. Nanti insya Allah kalau misal ada kesempatan kita undang pakar medis kita di Arsadaya Dhaka, Dr. David Kurniawan. Nanti insya Allah beliau yang jelaskan, ahli dalam bidang membaca. Jadi kalau di WA beliau setiap pagi itu orang melet-melet semua. Nah, dok ini mas ini apa tuh, penyakitnya? Ya kita bisa gampang kok insya Allah. Ya, kembali ke laptop tentang an-nahafah atau kurus, dhaaf, lemah badannya. Dalilnya perkataan Nabi SAW, mali ara'at sama bani akhi dhari'atan. Kenapa ini aku melihat kok tubuh dari anak saudaraku, anaknya Ja'far bin Abi Thalib, kok tubuhnya kurus-kurus. Dhari'ah itu artinya kurus ya. Dhari'ah itu kurus kering. Ya, akhirnya sama Asma binti Umais diruqyah anak-anak itu. Rasulullah menyuruh beliau itu untuk meruqyah anak-anaknya Ja'far. Ini dalil bahwa, dan 9 adalah saf'ah. Ya, wa madharun nazrah. Ini yang tadi saya bilang, kata Nabi SAW, ro'a biwajhil jariyati saf'atan. Beliau melihat dalam sebuah hadis, beliau melihat di wajah budak wanita yang masih kecil itu kok ada saf'ah. Maka Nabi waktu itu bersabda, biha nazrah, dia terkena nazrah, pandangan jahatnya jin. Ya, as-saf'ah taghayyurun fi launil basaratil asli yuzilu anhu baha'ahu. Ya, taghayyur, perubahan warna kulit wajah yang asli. Ya, yang menghilangkan kegantengan atau kecantikannya. Wa tukhalituhu min ghairi sababin zahirin, dan bercampur warna wajahnya itu tanpa ada sebab yang jelas. Ya. Kayak
Wah, saya sebenarnya ngumpulin foto-foto wajah orang kena nazroh, saf'ah. Cuma sayangnya nggak saya bawa. Nanti kalau pakai proyektor kayaknya lebih enak, jadi antum semuanya bisa melihat, oh ternyata saf'ah itu seperti ini. Saya ngelihat itu. Bukan panu, bukan buras, bukan apa namanya itu, bekas cacar, bukan juga jerawat. Tapi ya benar-benar apa namanya ya? Ya bikin wajahnya jadi nggak rupawan lah. Sini ada nggak ya? Nah, insya Allah nggak ada lah. Aman, orang soleh Allah jaga, amin. Ya saya nemukan itu. Biasanya kalau di pelatihan besar saya nemukan beberapa orang itu. Biasanya sih di wanita, yang laki-laki jarang. Di wanita itu seringnya. Saf'ah. Nah ini saya temukan di kakak sepupu saya. Nah ini yang saya tadi sampaikan, benjolan-benjolan itu. Ini pengalaman saya 2014. Kakak saya waktu itu masih kelas 1 SD. Kakak sepupu, bukan kakak kandungnya. Dia lomba juara Pildacil di mana-mana. Memang Masya Allah anaknya cerdas. Anaknya cerdas sekali. Sehingga ketika mau maju tampil lawannya anak SMP karena menangan terus. Jadi diimbanginya sama anak-anak SMP. Barang mau lomba muncul apa namanya itu tumor di lehernya. Waktu itu saya ke rumah Bude hari Sabtu, hari Seninnya jadwal dia operasi. Saya lihat kok aneh ya, intuisinya main. Ini bukan bisikan jin. Kita kalau udah sering mendalami sebuah bidang, pasti intuisi kita main, betul nggak? Jenengan yang hobi otomotif, dengar suara mesin aja ngerti mana yang nggak beres. Beda sama saya yang nggak pernah main otomotif. Numpaki mobil mana yang beres, mana yang enggak, pasti kerasa. Saya nggak kerasa, saya nggak hobi. Pecinta kopi, dari aromanya aja bisa ngerti. Ini kopi apa namanya? Arabica atau apa satu lagi? Robusta, kapal api apa nih, pasti ngerti. Demikian juga nanti kalau terjun dalam bidang ruqyah, ada yang nggak beres, ngerti. Itu namanya intuisi, firasah khalqiyah namanya. Firasat karena seringnya apa namanya menangani atau membidangi suatu hal. Kembali ke laptop tadi, saya bilang ke Bude Nun Sewu, ini bukan penyakit biasa. Ini saya rasa dan saya yakin sekali ini metafisik karena ain. Akhirnya saya izin minta ruqyah, saya izin meruqyahnya. Itu kan keras sekali ya, keras. Maka saya mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama ketika meruqyah, menggunakan metode analogi. Ini saya tulis di buku saya Mujizat Penyembuhan Ayat Quran. Antum kalau mau lihat ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Itqan karya Imam As-Suyuti. Apa satu lagi itu? Tibun Nabawi juga ada. Banyaklah yang menjelaskan tentang analogi ini. Contoh, keras. Saya waktu itu baca surat Saba. Yang yang gunung itu. Yang Allah taklukkan gunung untuk bertasbih bersama Daud. Wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan hadid. Lunakkan apa? Besi. Saya ulang-ulang itu dulu pertama kali. Ya. Sambil pertama jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal semua? Nah, Bapak, ini dihafalkan, penting. Ya, doa-doa ini kalau bisa dihafalin, diulangi lagi nanti di YouTube. Bisa diputar ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin au ainin hasid Allah yasfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru baca itu, baca Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabal. Kenapa kok jabal? Kenapa berkaitan dengan jabal? Jabal artinya gunung. Sifat benjolan sama kayak gunung enggak? Sama kan membelenduk gitu. Ya.
belenduk gitu ya, apa namanya, muncul di permukaan. Dan tahukah antum, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan tentang penyakit taun. Taun itu bukan COVID ya, beda sama COVID. Taun lebih parah. Lebih parah karena orang yang kena taun kecil harapan untuk sembuh. Ya, maka kata Nabi SAW, taun itu adalah wahzu a'daikum minal jin. Tikaman dari musuh kalian dari bangsa jin. Bedanya at-ta'nu dan wahzu, kalau dalam segi bahasa Arab, ta'an itu adalah tikaman dari arah luar ke dalam sehingga bolong. Tapi kalau yang namanya wahz, dia merasuk dulu ke dalam, ditikam dari arah dalam keluar, jadinya benjol. Makanya para ulama mengatakan sarton, benjolan-benjolan itu besar kemungkinan ada pengaruh-pengaruh setan. Ya, ini kalau kita bicara dari segi keilmuan Islam. Dan saya bacakan ayat-ayat yang lain, subhanallah, itu benjolan dari arah dalam lepas keluar. Nah, darahnya keluar. Saya kaget itu. Semua takbir Allahu Akbar. Mancerot kayak saus yang nggak sengaja keinjak. Subhanallah. Dan hilang, nggak jadi operasi. Subhanallah, hilang apanya, benjolannya itu. Padahal gede itu. Sudah mulai gede di sini. Itu kalau benar-benar hasad atau ain, secepat itu insya Allah pengaruhnya, sehingga lekas sembuhnya. Beda sama sihir. Kadang-kadang kalau sihir itu jinnya udah lepas, setannya udah lepas, organ yang sudah dilemahkan masih tetap lemah. Makanya butuh kombinasi pengobatan sihir ini, butuh kombinasi antara ruqyah dengan penguatan organ dalam dengan herbal. Dalam hadis Nabi SAW bisa dicek riwayat Imam Muslim dan lainnya, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihr. Siapa yang berbagi hari dengan kurma ajwa, 7 butir kurma ajwa, di hari itu dia tidak kena racun maupun sihir. Ini menunjukkan bahwa sihir penyakit yang bisa diobati dengan metode pengobatan yang Allah tumbuhkan dari bumi, kurma, madu, atau yang semisalnya. Utamanya ya kurma ajwa yang aliyah. Ya, yang aliyah. Nanti kalau umroh beli yang aliyah, ya. Semoga kita bisa umroh bareng-bareng, amin. Ya.